Pernahkah kamu merasa tersesat di jalan yang sebenarnya kamu kenal? Seolah jalanan itu berubah menjadi labirin tanpa ujung. Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh Tono, seorang pemuda yang bekerja di Bandung. Kisahnya akan membuatmu berpikir dua kali sebelum bepergian sendirian di waktu senja. Semua berawal di suatu sore yang sibuk. Tono dan kedua temannya, Ari dan Beno, baru saja menyelesaikan pekerjaan mereka. Perut sudah keroncongan, dan Ari pun mengajak mereka mampir ke warung makan Padang. Tapi Tono menolak. Tangki motornya sudah hampir kering, dan ia ingin segera mencari pom bensin sekaligus menunaikan salat maghrib. Kalian duluan saja, aku ngebut cari pom bensin. Nanti ketemu di kontrakan, kata Tono yakin. Ari sempat mengingatkan, jangan sampai nyasar ya, ini daerah pinggiran. Banyak persimpangan aneh. Tono hanya tertawa dan melesat pergi. Itulah awal dari perjalanannya yang tak akan pernah ia lupakan. Awalnya, semua terasa normal. Tono berkendara melewati deretan toko dan rumah-rumah. Namun setelah 15 menit, keanehan mulai terasa. Ia melewati sebuah pos ronda kecil yang catnya kusam dan berlumut. Beberapa saat kemudian, setelah memacu motornya, ia melihat pos ronda yang persis sama. Mungkin cuma perasaanku saja, pikirnya. Mencoba menepis rasa merinding, ia terus melaju, berharap segera menemukan pom bensin. Tak lama, ia tiba di sebuah persimpangan dengan pohon beringin tua yang sangat besar. Ia memilih belokan ke kanan, berkendara lurus selama beberapa menit, dan tiba-tiba ia kembali berhadapan dengan pohon beringin yang sama persis. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Tono berhenti untuk mengecek peta di ponselnya. Tapi hasilnya nihil, tidak ada sinyal sama sekali. Padahal, beberapa menit sebelumnya, ia masih bisa berkomunikasi dengan teman-temannya. Jarum indikator bensin sudah menyentuh garis merah. Kepanikan mulai merayap. Ia mencoba jalan lurus sekali lagi, berdoa dalam hati agar bisa keluar dari lingkaran aneh ini. 1 menit, 2 menit, dan di depannya, ia kembali melihat pos ronda kusam yang pertama kali ia lewati. Tono menjerit, tertahan. Ia sadar, ia terjebak dalam putaran yang tak berujung. Jalanan di sekitarnya pun berubah, sepi, tanpa satupun kendaraan lain. Rumah-rumah di sekelilingnya gelap gulita, tanpa satupun lampu yang menyala. Udara menjadi sangat dingin, dan langit malam terasa aneh. Bintang-bintang terlihat lebih banyak dan lebih dekat, seolah ia tidak lagi berada di bumi. Ia mematikan mesin motornya, membiarkannya berhenti total di tengah keheningan yang mencekam. Bensinnya hampir habis, dan ia benar-benar tersesat di tempat yang entah di mana. Kepanikan total menghantamnya. Ia tahu ini bukan sekadar nyasar biasa. Ia telah masuk ke tempat lain. Di tengah keputusasaan, Tono memarkir motornya di bawah sebatang pohon yang bentuknya asing. Ia duduk bersimpuh di samping motornya, memejamkan mata, dan mulai berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia memohon ampun atas kesombongannya karena tidak mendengarkan nasihat temannya. Ia menyerahkan seluruh nasibnya kepada Tuhan, melupakan rasa takut dan dingin yang menusuk tulang. Ketika ia membuka mata, sesuatu telah berubah. Di kejauhan, ia melihat seberkas cahaya lampu mobil. Sebuah mobil kuno berwarna gelap melaju perlahan ke arahnya. Cahayanya menembus kabut yang tak kasat mata. Tanpa pikir panjang, Tono menyalakan sisa tenaga motornya. Ini adalah satu-satunya harapan. Ia memacu motornya, mengikuti mobil misterius itu dari belakang. Anehnya, mobil itu seolah sengaja melaju pelan, seperti tahu bahwa Tono sedang mengikutinya untuk mencari jalan keluar. Mereka melewati jalanan yang sama sekali baru, dengan bangunan-bangunan tua dan pepohonan yang lebih lebat. Suasananya terasa begitu purba dan sunyi. Jantung Tono berdebar kencang, antara takut dan berharap. Siapakah pengemudi di dalam mobil itu? Apakah mereka penolong?
Atau justru sesuatu yang lebih menakutkan? Setelah beberapa saat mengikuti mobil misterius itu, tiba-tiba mobil di depannya berbelok tajam dan menghilang begitu saja. Tono refleks mengikuti arah belokan itu, dan seketika pemandangan di depannya berubah total. Suara klakson mobil bersahutan, lampu jalanan terang benderang. Tono terkejut. Ia menemukan dirinya kembali di jalan raya utama yang ramai, tepat di dekat SPBU besar yang tadi ia cari. Dengan tangan gemetar, ia segera menepi untuk mengisi bensin. Petugas pom bensin menyapanya dengan ramah. "Wah, Mas berani banget motoran sendirian jam segini. Udah mau tengah malam loh." Tono mengerutkan kening. "Tengah malam? Memang sekarang jam berapa, Mas?" Petugas itu menunjuk jam dinding besar di SPBU. Jarum jam menunjukkan jam 23:15. WB Tono terperangah. Ia merasa baru meninggalkan teman-temannya sekitar pukul 5:30 sore. Bagaimana mungkin waktu berlalu begitu cepat? Anehnya lagi, ia tidak merasa lapar atau haus sama sekali. Seolah waktu dari maghrib hingga tengah malam telah terlewati dalam sekejap mata. Setelah menunaikan salat, Tono langsung pulang ke kontrakannya. Di sana, Ari dan Beno sudah menunggunya dengan cemas. "Tono, kamu kemana saja?" seru Ari. "Kami telepon berkali-kali tidak diangkat. Kami kira kamu kenapa-kenapa." Tono dengan suara tercekat menceritakan semua yang ia alami. Dari pos ronda yang berulang, pohon beringin kembar, hingga mobil misterius yang menuntunnya kembali. Ari dan Beno terdiam, saling berpandangan. "Ponselmu mati total setelah jam 7:30 malam. Kami pikir kamu kecelakaan," kata Beno. Tono hanya bisa menggeleng pelan. Ia tahu, ia tidak sekadar tersesat. Ia telah terperangkap dalam putaran waktu dan dimensi yang berbeda, dan sebuah entitas misterius telah membantunya kembali.